Seringkali, Randy mengira Putri tertidur. Dia merasa selama dia menunggu lebih lama lagi, Putri akan bangun. Putri akan membuka matanya dan menatapnya, tersenyum lembut padanya, dan memanggil namanya Randy. Selain dia, hampir tidak ada yang memanggil namanya seperti ini. Para tetua di keluarga dan teman sekelas serta teman-temannya semuanya memanggilnya dengan nama lain, tapi dialah satu-satunya yang memanggilnya dengan nada seperti itu, Randy. Dia tidak tahu kapan dia jatuh cinta dengan nama ini. Dia suka mendengarnya memanggil nama itu. Setiap kali dia mendengarnya memanggilnya, dia selalu merasa hubungan mereka semakin dekat. Sepertinya hanya dia yang bisa memanggilnya seperti itu dan dia hanya miliknya. Sama seperti bagaimana dia selalu memanggil namanya, dia akan melakukannya merasa seperti dia miliknya dan dia saja. Putri, ucapnya dengan suara serak. Butuh hampir seluruh usahanya untuk memanggil nama Putri. Dia datang ke tempat tidurnya dan duduk, memegang tangannya dengan hati-hati di telapak tangannya. Putri Bramasta, apakah hatimu benar-benar kejam? Kamu tidak menginginkanku, tetapi tidakkah kamu menginginkan putri kecil kita? Apakah kamu tega melihat dia baru berusia 4 tahun namun dia tidak memiliki ibu lagi? Setelah putri kecil lahir, hingga dia menginjak usia 3 tahun, dia belum pernah melihat ibunya sendiri. Ketika dia melihat anak-anak lain dalam pelukan ibunya, dia terus mengedipkan mata besarnya yang indah dan bertanya dalam hati, mengapa anak-anak lain memiliki ibu? Kenapa dia tidak punya ibu? Setiap kali ini terjadi, aku bahkan tidak bisa menatap matanya yang jernih karena aku tidak tahu harus berkata apa padanya. Berbicara tentang masa lalu, Randy merasakan sakit di hatinya semakin hebat, seperti gelombang tusukan tajam yang tak ada habisnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak dapat berbicara tanpa jeda yang lama. Putri Bramasta, aku akan mengatur pernikahan kita pada tanggal 20 bulan depan. Aku akan menyisakan 20 hari untukmu mempersiapkan. Jangan sampai ketinggalan. Pernikahan telah memasuki tahap akhir persiapan. Tanggal 20 Mei adalah tanggal yang dipilih Randy. Cuacanya akan sempurna, dan tempat tersebut adalah tujuan impiannya. Itu akan menjadi hari di mana dia akhirnya bisa menunjukkan betapa dia mencintainya. Dan dia akan mencintainya selamanya. Bahkan jika Putri Bramasta tidak bangun, dia akan menggendongnya ke pernikahan mereka. Dia telah absen dari hidupnya selama bertahun-tahun. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan melewatkan pernikahan mereka yang telah lama ditunggu-tunggu dan penuh bintang. Putri Bramasta, bisakah kamu mendengarku? Putri Bramasta, bisakah kamu merasakanku? Jika kamu dapat mendengar atau merasakanku, katakan saja sesuatu. Gerakan saja bulu mata atau jarimu. Jangan biarkan aku merasa kesepian saat aku menunggumu. Dia pikir, dia sangat kesepian, dia merasa seperti ditinggalkan oleh seluruh dunia. Putri, Randy mendekatkan tangannya ke bibirnya dan menciumnya dengan lembut. Jauh di lubuk hatinya, dia terus memanggil namanya. Dia berharap dia akan menanggapinya. Dia berharap dia bisa mendengarnya dengan lembut memanggilnya Randy. Namun setelah menunggu selama 3 bulan yang panjang, matanya masih tertutup rapat dan dia masih terbaring diam, tak rela membuka mata untuk menatapnya. Apakah ini hukuman yang diberikan padanya? Hukuman karena memalsukan perceraian mereka padahal dia tahu bahwa dia telah diancam. Dia pasti tahu yang sebenarnya, jadi dia menghukumnya dengan cara yang kejam, membiarkan dia tahu betapa sedihnya dia saat itu. Ayah, tiba-tiba, pintu dibuka. Putri kecil menjulurkan kepalanya ke dalam kamar dan dengan lembut memanggil ayahnya. Mendengar suara putri kecil, hatinya yang terasa seperti dibenamkan di dalam gudang es, meleleh. Dia menyembunyikan rasa sakit di matanya dan berbalik untuk melihat ke pintu dengan ekspresi lembut. Kamu di sini,
Putri kecil bergegas ke pelukan ayahnya dan menggoyangkannya. Dia menatap ibunya yang terbaring di tempat tidur dan berkata, "Ayah, aku merindukan ibu." Dia ingin ibunya bangun, ingin ibunya mengikat kepangnya yang indah, ingin ibunya memeluknya dan menciumnya, dan dia ingin ibunya menemaninya ke taman kanak-kanak. Ketika ibunya kembali, dia selalu melakukan hal ini untuknya. Setelah ibunya terluka, bibi kecil dan neneknya lah yang merawatnya. Meskipun nenek dan bibinya bisa mengikat rambutnya dengan baik, namun hal itu tidak pernah sebaik cara ibunya melakukannya. Dia ingin ibunya melakukan banyak hal bersamanya, tetapi ibunya selalu tidur. Tidak peduli seberapa sering dia meneleponnya, ibunya tidak bangun. Apakah karena dia tidak semanis dulu sehingga ibunya tidak ingin melihatnya? Itukah sebabnya dia tidak mau bangun? Memikirkan hal ini, mata besar putri kecil menjadi gelap. "Ayah, apa ibu tidak menginginkanku lagi?" Karena dia tidak memiliki ibu ketika dia lahir, hatinya selalu lebih sensitif dibandingkan anak-anak lainnya. Dia mengira ibunya telah meninggalkannya. "Gadis bodoh." Randy mencium wajah merah mudanya dan berkata dengan lembut, "Ibu sangat mencintaimu, bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Lalu kenapa ibu belum bangun?" Dia bertanya dengan menyedihkan. Rasanya jika dia tidak memberikan jawaban yang diinginkannya, dia akan menangis. "Karena ibu terluka ketika dia mencoba menyelamatkan kita, dia terluka parah, makanya ibu belum bangun." Berbicara tentang ini, Randy merasa tegang. Meremas hatinya, yang membuatnya merasa sedikit sesak. "Ibu terluka karena dia menyayangi ayah dan aku? Jadi bukan karena ibu sudah tidak menginginkanku lagi?" Dia kecil, tapi dia sangat pintar. Dia mengerti kata-kata ayahnya. "Iya sayang, kamu benar." Randy mengusap kepalanya dan memeluknya erat. Dalam 3 tahun terakhir ketika Putri Bramasta tidak ada, anak kecil inilah yang memberinya kekuatan untuk terus maju. Kini, sambil menunggu Putri Bramasta bangun, setiap hari yang berlalu terasa seperti siksaan yang luar biasa. Dan tetap saja putri kecillah yang menemaninya, yang membuatnya sangat yakin bahwa dia akan bangun. Bayinya sangat peka karena ibunya juga orang yang penuh perhatian. Dia mewarisi semua kepribadian terbaik ibunya. "Ayah, bibi kecil bilang aku bisa tinggal bersama ayah lebih lama hari ini." Dia mengulangi apa yang bibinya katakan padanya. Setelah perayaan tahun baru, putri kecil pergi ke taman kanak-kanak di New York. Priscilia dan beberapa pengawal mengantarnya ke dan dari taman kanak-kanaknya setiap hari. Setelah ledakan, Papa dan Mama Randy dan Priscilia semuanya bergegas ke Amerika secepatnya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade mereka tidak merayakan malam tahun baru di negara mereka sendiri. Saat itu, ketika mendengar kabar tersebut, Agam juga ingin datang. Namun karena statusnya yang unik sebagai anggota militer, tidak mudah baginya untuk keluar dari negara tersebut. Dia hanya datang berkunjung setelah tahun baru. Setelah tinggal selama beberapa hari, pekerjaannya memaksanya kembali ke Jakarta sebelum dia dapat membantu Randy melakukan apapun. Papa dan Mama Randy mengunjungi Putri Bramasta di rumah sakit setiap hari. Mereka ingin Randy kembali dan beristirahat dengan baik, tetapi Randy tidak pergi. Putri Bramasta telah dirawat di rumah sakit selama 3 bulan, dan Randy tinggal di rumah sakit selama 3 bulan. Selama 3 bulan terakhir, dia tidak keluar dari kamar. Dia memberikan tanggung jawab penuh kepada anak buahnya untuk mengurus bisnisnya di Sandiga Group. Dia memusatkan seluruh pikirannya pada Putri Bramasta. Jika Putri Bramasta tidak bangun, dia tidak akan berminat melakukan hal lain. Priscilia bertanggung jawab menjemput putri kecil setiap hari. Dia akan membawanya ke taman kanak-kanak di pagi hari dan kemudian membawanya ke rumah sakit sore hari, agar putri kecil bisa mengobrol dengan ayah dan ibunya di rumah sakit.
Mengenai perasaan Randy terhadap Putri Bramasta, Priscilia merasa tidak ada yang bisa melihatnya lebih jelas selain dirinya. Selama beberapa tahun ketika Putri Bramasta hilang, Priscilia menyaksikan Randy melaluinya dengan matanya sendiri. Dan selama 3 bulan terakhir, dia memperhatikan Randy yang tetap berada di sampingnya. Setiap kali dia melihat Randy tampak kosong dan sedih, seolah jiwanya telah meninggalkannya, Priscilia akan menangis diam-diam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.